Sapardi Djoko Damono. Kemerdekaan itu anak-anak yang pada musim kemarau bermain layang-layang, menarik, mengulur, dan mengadunya tanpa mempersalahkan kenapa harus ada yang tanpa memperhatikan awan-awan yang suka berarak yang jauh di sana, dan tak pernah terlintas dalam benak mereka untuk bertanya, apakah langit yang merupakan kerajaan layang-layang mereka itu ada batasnya. Kemerdekaan itu ibu guru yang mengajarkan cara mengatur bunyi dan huruf menjadi kata, merangkainya menjadi bahasa dan rumus matematika, untuk kemudian mengajak anak-anak bergabung dalam paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu yang menyatukan masa lampau, masa kini, dan masa datang, yang perlahan keluar menyusup ke ruang kelas dan meluap ke jalan yang lurus, jalan yang silang menyilang, yang konon tak pernah ada batasnya. Kemerdekaan itu perempuan dan laki-laki yang menjalar seperti ular beriringan di sela-sela kebun teh ketika cahaya matahari menutup ujung camping wajah, untuk kemudian menembus pakaian mereka yang compang-camping agar bisa meresap ke dalam pori-pori kulit mereka. Semak itu menyatu begitu saja di pundak bukit, tanpa pernah ada yang bertanya siapa gerangan yang mengaturnya. Kemerdekaan itu tukang kebun yang menyapu daun-daun dan bunga-bunga yang berguguran dari pohon-pohon kembang sepatu di pekarangan rumah kita, lalu menebarkan air segar, tanah basah, dan apapun bisa tumbuh dan berbunga, berbuah, dan membagi-bagikan pesona harum dan lezatnya begitu saja kepada kita tanpa memperdulikan demi apa. Kemerdekaan itu pak tua yang sendirian di atas perahu beberapa kilometer jauhnya dari daratan, membawa jaring kecil dan joreng yang di ujung tali pancingnya dipasangnya umpan. Ia tidak boleh terlena menyapa camar yang suka melayang menepis buih di sekitar. Ia harus selalu siap menunggu. Siapa tahu ada ikan yang entah sengaja, entah masuk ke dalam jala atau menyambar umpannya. Kemerdekaan itu pramugari yang memperagakan cara menyelamatkan diri dan memeriksa apakah semua penumpang sudah mengenakan sabuk pengaman, lalu buru-buru duduk ketika terdengar perintah dari kokpit agar bersiap-siap sebab pesawat segera akan tinggal landas. Ia sangat sudah terlatih untuk itu. Kemerdekaan itu segerombolan orang muda bersepatu, beberapa di antaranya mulai melonggarkan dasi sambil menenteng tas, beberapa lagi membincangkan berita koran hari ini, menunggu bis kota di shelter, tak bosan-bosannya menoleh ke kanan, harap-harap cemas, menunggu moga-moga ada bis yang masih bisa menampung mereka sampai ke rumah dengan selamat meskipun terlambat.
Kemerdekaan itu sepasang oma opa yang duduk di depan televisi menyaksikan gosip selebriti, wawancara dengan pejabat, reruntuh banjir, gempa, kebakaran hutan, kecelakaan pesawat terbang, dan begitu banyaknya iklan. Semuanya tak tertampung lagi dalam memori yang begitu terbatas. Mereka pun merasa letih dan jatuh tertidur membayangkan cucu mereka berangkat ke sekolah besok pagi. Kemerdekaan itu selembar merah putih kecil, kecil saja yang sejak lama ada di sudut pagar rumah kita. Dan senantiasa menatap sebatang rumput yang akarnya mencengkeram tanah. Betapa keringnya pun yang tak pernah memasalahkan percintaan yang tulus dengan embun yang menyelimutinya. Mereka malam-malam dan harus dipersoalkannya. Mengapa ia di sana menyayangi rumput yang merasa bahwa tugasnya hanya tumbuh dan tak soal apapun musimnya. Kemerdekaan itu selembar merah putih kecil, kecil saja yang sejak lama ada di sudut pagar rumah kita. Dan senantiasa menatap sebatang rumput yang akarnya mencengkeram tanah. Betapa keringnya pun yang tak pernah memasalahkan percintaan yang tulus dengan embun yang menyelimuti mereka malam-malam dan harus sesaat menjelma kabut untuk segera raib. Tak pernah dipersoalkannya mengapa ia di sana menyayangi rumput yang merasa bahwa tugasnya hanya tumbuh tak soal apapun musimnya. Kemerdekaan itu segala-galanya. Terima kasih.